So today, let's talk about maid cafes. 嫁そばご利益です。お帰りなさいませ。I say フリフリ、you say フリフリ。 Here is your drink. Oh, sorry. Here is your drink. せーの。もいもい。I just asked her to surprise me and she drew my face on this egg. This is so cute. お嬢様のお出かけです。いってらっしゃいませ。どうぞ。It is a good thing. It is definitely a good thing. Jika kalian memperhatikan suatu masyarakat dalam wilayah tertentu dengan kebudayaan mereka tersendiri memiliki cara berpakaian yang unik bagi masyarakat tersebut. Lalu pernahkah terpikirkan oleh kalian bagaimana suatu atau gaya berpakaian dari masyarakat tersebut memiliki makna tersendiri bagi kebudayaannya? Lalu pernahkah kalian mencari tahu bagaimana cara berpakaian tersebut atau sebuah pakaian yang dikenakan oleh masyarakat menggambarkan kebudayaannya, dan apakah sebenarnya makna yang dapat dibawa oleh suatu fashion? Jika kalian berpikir sedikit lebih jauh dan sedikit lebih kotor, maka mungkin kalian akan menyadari bahwa fashion atau pakaian dapat memiliki daya tarik bagi pemakainya dan juga dapat menjadi hal yang menarik bagi orang lain, dan bahkan juga dapat menimbulkan suatu hasrat terhadap pemakai dari pakaian tersebut. Hal ini kemudian menjadikan muncul sebuah nilai-nilai baru dari orang lain terhadap pemakai dari pakaian tersebut, sehingga nilai-nilai yang menjadikan manusia tersebut sebagai seorang manusia seolah-olah dihiraukan dan tergantikan oleh nilai-nilai yang dirasa tidak benar bagi orang yang menggunakan pakaian tersebut. Hal ini kemudian dapat berhubungan terhadap bagaimana orang-orang menilai seseorang dari apa yang ia kenakan, dan juga bagaimana munculnya konsep dari fetish atau merupakan sebuah konsep mengenai preferensi seksual terhadap objek-objek non-genital, yang salah satunya juga termasuk fashion. Dalam yang menjadi fokus pembahasan dalam video kali ini adalah fetishism dari maid uniform, dan juga bagaimana hubungannya dengan tren dari maid cafe yang ada di Jepang. Pertama, kita akan mencoba untuk membahas definisi dari fashion itu sendiri. Pada dasarnya, pakaian itu sudah mengalami perkembangan yang sangat jauh dari fungsi aslinya, di mana pada awalnya manusia hanya menggunakan pakaian sebagai pelindung diri dari lingkungan, hingga pada saat ini pakaian telah menjadi identitas diri dari kita sebagai seorang manusia. Susan B. Kaiser, seorang fashion scholar, mengatakan bahwa setiap orang dipaksa untuk tampil dan tidak ada cara bagi mereka untuk tampil selain dari fashion mereka. Jadi suka atau tidak sukanya seseorang untuk menampilkan diri di khalayak umum, mereka akan tetap menjalani penilaian berdasarkan dari fashion mereka dan apa yang mereka kenakan. Untuk definisi dari fashion itu sendiri, pada dasarnya masih belum memiliki satu definisi yang bersifat konklusif dan universal, karena adanya istilah yang masih dianggap belum jelas dan juga konotasinya yang masih dinilai beragam. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan wawancara legendaris dari Nyonya Awang dalam The Alfiandra Show. Jadi, kalau menurut gue itu fashion tuh itu cara lo untuk menunjukkan diri lo tuh sebenarnya siapa. Lo tuh di sini tinggal di dunia yang penuh orang-orang judgmental gitu loh. Di sini ya, tapi ya gitu, lo cara menunjukkan diri lo yang sebenarnya tanpa menggunakan satu kata pun, itu lo kayak fashion. Lo nunjukin fashion lo tuh kayak gimana. Lewat fashion lo bisa menunjukkan kelas sosial lo kayak gimana, kepribadian lo kayak gimana. Bahkan dari selera musik lo aja bisa ketunjuk lewat fashion. Lu misalnya ikut kayak penggemar Once lah, atau Blink lah, atau misalkan lu penggemar LA Beatles lah, terserah lu lah. Lu tuh semuanya bisa ketunjuk lah fashion. Jadi saran gue nih ya,
Lu tuh nunjukin diri lu sebenarnya pakai fashion lo. Karena lu tuh pasti dijudge sama orang-orang yang breng. Gimana ya cara gue jelasinnya? Pokoknya tuh ada fashion, ada juga pakaian, dan ada juga kostum. 3 hal itu merupakan 3 hal yang berbeda ya. Kalau mikir hal itu sama aja kayak lo mikir semua warna pink itu sama, which is not. Jadi fashion itu punya karakteristik yang unik tapi abstrak. Jadi kalau misalnya lo pakai fashion nih, pakai yang biasa aja juga bisa kelihatan gitu loh, ada nilai sosialnya sama ada nilai temporalnya. Nih, kayak misalkan nih, gue yang pakai fashion kayak gini, itu kan menunjukkan kan jati diri gue kayak gimana. Itu menunjukkan kalau fashion itu dia bisa melambangkan sistem sosial lo kayak gimana. Kayak tadi gue jelasin aja gitu loh. Jadi gimana? Lu udah ngerti belum fashion itu kayak gimana? Kalau belum ngerti, tenang aja. Gue juga belum kok. Pada awal abad ke-19, seragam it digunakan secara tradisional di Prancis oleh para pelayan perempuan. Pada awalnya tidak ada standar khusus yang menentukan terhadap kostum maid ini, namun kemudian pada akhir era Victorian, seragam serba hitam dan merenda putih pun mulai menjadi populer di Inggris. Salah satu bentuk dari kostum maid ini sendiri yang masih populer dan harus ada hingga saat ini adalah ikat kepala. Namun ikat kepala ini sendiri tidak memiliki nilai fungsional selain dari identifikasinya, sehingga dinilai sebagai hal yang atau aspek yang menarik dari kostum maid. Seragam maid juga pada masa itu berfungsi sebagai penentu status kelas dan juga status kelas sosial bagi para pelayan bangsawan. Pada tahun 1930, Winifred Fully, seorang penulis dari Inggris, bekerja sebagai seorang pelayan rumah tangga. Ia pun kemudian mengingat pengalaman pertamanya mengenakan seragam pelayan dan kemudian mendeskripsikannya sebagai sebuah pengalaman yang dimana ia merasa identitasnya dirampas dan dikubur di bawah kostum pelayan tersebut. Ia merasa kehilangan jati dirinya pada saat itu. Seragam maid menjadi salah satu simbol subordinasi dalam masyarakat. Mereka juga kemudian berubah menjadi lebih dari sekedar pakaian dan memiliki makna yang lebih dalam bagi para perempuan yang menggunakannya. Mungkin secara sepintas hal ini terlihat sepele, namun pada kenyataannya seragam tidak hanya atau pakaian tidak hanya menawarkan perlindungan bagi seseorang, namun juga secara fundamental memberikan makna terhadap siapa diri kita dan juga bagaimana orang lain memandang kita. Pakaian atau seragam juga dapat memperlihatkan identitas pekerjaan dari seseorang, dan tidak hanya itu, mereka juga dapat memperlihatkan usia, jenis kelamin, bahkan agamanya. Mereka dapat digunakan untuk memberdayakan dan juga memberikan rasa hormat, tetapi juga dapat digunakan untuk menghukum, menjelek-jelekan, menghina, dan juga mengucilkan seseorang. Bagi para pelayan domestik di Inggris pada masa itu, dengan menggunakan seragam maid dan pergi keluar atau pergi berbelanja, mereka sudah secara natural akan mendapatkan tatapan yang merendahkan dari orang lain, dan hal tersebut seolah-olah sudah melekat kepada seragam mereka. Seiring berjalannya waktu, seragam maid juga mengalami perubahan baik dalam makna, rupa, dan juga pemakaiannya. Di zaman sekarang, kostum maid juga seolah-olah sudah menjadi bagian dari budaya populer. Pemakaiannya pun tidak hanya eksklusif hanya terhadap pelayan rumah, namun juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan rekreasi. Contohnya seperti pesta kostum, cosplay, Halloween party, atau bahkan juga untuk roleplay dalam aktivitas seksual. Untuk membahas hal ini, kita akan menampilkan video dari salah satu mantan host terkenal The Alfian Girl Show, yaitu Andra, yang dikabarkan kehidupannya telah mengalami kehancuran dan saat ini tengah merintis kembali karirnya dengan menulis buku. Dalam sesi wawancara perilisan bukunya, Andra kali ini berbicara mengenai fetish. Jadi fetish itu pada dasarnya ya transaksi seksual seseorang untuk objek mati atau bagian tubuh yang non genital. Tapi definisi fetish sebenarnya juga tidak
hanya terbatas pada itu aja. Aktivitas kayak BDSM misalnya, itu juga termasuk fetish. Salah satu aktivitas seksual yang paling populer itu salah satunya adalah role playing. Jadi di role playing ini biasanya ada elemen dominasi dan submisi. Role play itu juga biasanya masukin fantasi orang-orang akan peran sosial dari anggota masyarakat kayak maid dengan maid pembantu kayak gitu, pakai kostumnya segala macam. Nah, dalam role playing maid dengan masternya ini terdapat elemen dominasi dan submisi yang kental kayak. Mas Andra, maaf, sebentar. Ini kita lagi ada di acara rilis buku dongeng anak kecil loh. Kok hilang? Kalian nggak tahu, ini Desi dari Brooks and Brothers, Manners Make It Man. Anyway, saya sendiri sudah punya 4 maid cafe dan rencananya saya akan bangun satu lagi di luar negeri. Tetapi bisnis ini sebenarnya agak sulit untuk dipertahankan. Tapi ada sih orang-orang yang punya rasa penasaran besar dan ingin menjadi orang penting. Maid di sini juga udah kita train untuk jadi lebih manis dan lebih baik-baik kok. Karena kan nggak ada orang yang pengen maid yang galak dan kasar. Tapi itu hanya untuk hospitality ya. Saya nggak mau dengar ada yang bilang itu seksis lah atau misogynist lah. Lingkungan kerja di sini juga baik-baik kok. Dari geisha-nya Jepang, dimana mereka ngambil konsep comfort moment. Sebenarnya nggak cuma di Jepang doang, karena sistem comfort moment dan konsep ini tuh ada di mana-mana. Kayak misalnya prostitusi gitu, itu kan juga basically comfort moment. Terus maid cafe ini adalah hasil westernisasi barat yang terjadi di Jepang, tapi masih ada juga budayanya mereka. Jadi intinya adalah akulturasi. Di maid cafe ini, begitu mau masuk ke dalam kafenya, aku bakal disambut dengan para maid yang imut-imut dan manis, dan mereka bakal memperlakukan lu sebagai master. Sebenarnya agak aneh buat datang ke maid cafe karena gue cewek gitu. Terus karena kebanyakan tamunya sebenarnya cowok, tapi maidnya tuh gak pernah ada yang komplain karena mereka baik banget. Terus kalau seandainya kita baca bukunya Richard Ross dari 2020 yang judulnya itu Sexual Violence Theory, Assessment and Treatment, itu tuh mereka ngejelasin gimana cowok itu tuh lebih banyak fetishnya dibandingkan perempuan. Jadi masuk akal buat melihat maid cafe yang dibuat untuk ekspresi fetish itu tuh isinya ya cowok. Apalagi bahwa si cafe ini tuh, kalau seandainya cafe ini tuh legal gitu loh, nggak kayak misalnya strippers kan, itu kan ilegal, jadi pasti susah. Sedangkan maid cafe itu legal. Itulah probably kenapa gue udah kayak selama 4 tahun